dan saya memohon kepada Bapak Presiden, oleh kerana Bapak Presiden dan pemerintah Indonesia sedang membangunkan Kalimantan yang memang bersempadan dengan Malaysia, iaitu Sabah dan Sarawak. Saya memohon supaya usahawan Malaysia ataupun bisnes ahli perniagaan Malaysia boleh terlibat sama di dalam pembangunan di Kalimantan. Konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Roma, Italia mengisahkan kisah yang cukup mengagumkan bagi rakyat Indonesia. Gaya dan ciri khas diplomasi Jokowi yang belak-belakan menjadi keajaiban mengundang perhatian para pemimpin dunia. Pada momentum yang berharga itulah, Jokowi berhasil membangun kepercayaan pemimpin dunia. Bayangkan, sejumlah negara telah menyatakan minatnya untuk ikut terlibat dalam proyek ibu kota baru. Salah satunya Uni Emirat Arab, UEA. Penguatan kerjasama kedua negara tersebut akan dibahas dalam pertemuan teknis. Mengutip dilansir cnnindonesia.com, pemerintah Uni Emirat Arab menyiapkan investasi senilai 10 miliar US dollar atau setara 142,8 triliun rupiah untuk proyek pembangunan ibu kota baru di Indonesia. Nilai ini merupakan bagian dari total komitmen investasi Uni Emirat Arab ke tanah air yang mencapai 44,6 miliar US dollar atau 636,88 triliun rupiah. Bukan hanya Uni Emirat Arab, ternyata kunjungan Perdana Menteri Malaysia, Dato Sri Ismail Sabri bin Yaakob pada 10 November 2021 membawa berkah bagi Indonesia. Dato Sri Ismail Sabri berkomitmen untuk menambah investasi di Indonesia senilai 30,1 miliar US dollar atau setara dengan 44 triliun rupiah. Komitmen investasi tersebut nantinya akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan 5 nota kesepahaman atau MOU di sektor usaha. Tak segan-segan, Dato Sri Ismail Sabri pun meminta kepada Presiden Jokowi agar investor Malaysia diperbolehkan ikut serta dalam proyek ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Alasannya, Kalimantan Timur berdekatan dengan negara bagian Malaysia, yaitu Sabah dan Sarawak. Mendengar pernyataan Dato Sri Ismail Sabri tersebut, Jokowi pun ikut menganggukkan kepala. Saya mohon usahawan Malaysia dan bisnis ahli perniagaan Malaysia boleh terlibat dengan pembangunan di Kalimantan. Begitu kata Dato Sri Ismail Sabri. Sebelumnya Jokowi mengatakan terkait pemulihan ekonomi pasca pandemi, dirinya menyambut baik kenaikan angka perdagangan sebesar 49% pada Januari hingga Agustus 2021. Dibanding periode yang sama tahun lalu. Oleh karena itu, untuk mendukung pemulihan ekonomi, Malaysia dan Indonesia sepakat untuk mulai membuat Travel Corridor Arrangement atau TCA dan membuka secara bertahap koridor perjalanan antar kedua negara. Inilah Jokowi, inilah presiden kita. Presiden Indonesia yang sangat dihargai dan dikagumi oleh pemimpin-pemimpin dunia. Sayangnya di negeri sendiri Jokowi justru dihina, dicaci maki oleh para kadrun. Etika dan moral mereka entah diletakkan di mana. Ketika menghadiri perayaan hari ulang tahun ke-10 Partai Nasdem 11 November 2021, Presiden Jokowi menyampaikan unek-uneknya. Jokowi bilang, posisi Indonesia di kawasan internasional telah mendapat pengakuan, tapi di negara sendiri sering dikerdilkan. Posisi kita semakin dihargai, posisi kita semakin dihormati, posisi kita semakin dipandang oleh negara lain, tapi sering di negara sendiri dikerdilkan. Ini yang sering membuat saya sedih, ujar Jokowi. Mengutip yang diposting kontan.co.id, Jokowi mengatakan, pada tingkat global Indonesia memiliki pengaruh besar
Dengan besarnya wilayah dan penduduk Indonesia dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi kebijakan dunia. Pada tahun 2022, Indonesia pun memiliki sejumlah peran penting dalam organisasi internasional. Salah satunya adalah memegang presidensi G20. Indonesia adalah negara pertama, negara berkembang pertama yang menjadi presidensi G20, ungkapnya. Indonesia juga akan menyelenggarakan berbagai konferensi internasional pada tahun 2022 mendatang. Jokowi mengatakan, Indonesia saat ini berada setara dengan negara maju dalam G20. Kita bisa memanfaatkan posisi ini untuk kepentingan nasional kita. Tidak ada yang lain, kepentingan nasional kita, jelasnya. Pada akhir tahun 2022 mendatang, Indonesia pun akan kembali memegang keketuaan internasional. Indonesia akan menjadi ketua ASEAN pada akhir tahun 2022. Keren kan? Indonesia di tangan Jokowi makin dihargai dunia. Jokowi menerapkan model pemerintahan yang baik alias good governance yang patut dipelajari seluruh dunia. Makanya Profesor asal Singapura, Kishore Mahbubani pernah menyebut Jokowi presiden jenius. Kepemimpinan luar biasa Jokowi seperti inilah membuat Indonesia mendapatkan kepercayaan dan kesempatan menjadi tuan rumah KTT G20. Jokowi telah menetapkan standar pemerintahan baru yang membuat iri negara-negara demokrasi besar lainnya. Tapi bagi Rocky Gerung, Rizal Ramli, Refli Harun, Said Didu, Fadli John, Rizik Sihab, Amin Rais, dan para tukang nyinyir lainnya, tak ada nilai sedikit pun. Apa yang dikerjakan Jokowi untuk bangsa ini nihil semua. Sedangkan mereka apa? Publik tahulah apa yang telah dan sedang mereka kerjakan selama ini. Tidak ada catatan prestasi yang bisa dijadikan pembanding dengan kerja nyata Jokowi. Kalaupun ada, paling keistimewaan mereka hanya nyinyir doang. Apalagi melihat gaya si Rocky Gerung ketika ngomong. Ia hanya memperlihatkan gestur keangkuhan dan kesombongan yang dibalut dengan narasi-narasi kebencian yang tidak masuk akal. Di mata Rocky, Jokowi salah. Salah semuanya. Tidak ada yang benar. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.